العلم واليقين والقبول والانقياد فادر ما أقول والصدق والإخلاص والمحبة وفقك الله لما أحبه. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudahu thumma amma ba'd. Kita lanjutkan kembali kajian kita terhadap risalah Hasyiyah Thalathatil Usul karya Al-Allamah Abdurrahman bin Muhammad bin Qasim Al-Hambali An-Najdi rahimahullahu taala. Kita sampai di pertemuan yang ke-16. Masih dalam bahasan berkaitan dengan macam-macam dan bentuk-bentuk ibadah yang dicontohkan oleh penulisnya, yaitu Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Kita sampai dalam bahasan ibadah al-khauf. Ibadah al-khauf, rasa takut. Berkata penulis rahimahullahu taala, wa dalilul khaufi, dalil bahwasanya al-khauf termasuk dari ibadah. Qauluhu ta'ala, fala takhafuhum wa khafun in kuntum mu'minin. Jangan kalian takut kepada mereka dan takutlah kalian kepadaku, in kuntum mu'minin, apabila kalian termasuk dari orang-orang yang beriman. Berkata Al-Muhaqqiq rahimahullah, Syekh Abdurrahman ibn Muhammad ibn Qasim Al-Hambali, wa annahu ibadatun minal ibadatil qalbiyah. Al-khauf termasuk dari ibadah-ibadah hati, ibadah-ibadah batiniyah. Bal huwa ruknul ibadatil a'zam. Bahkan al-khauf termasuk dari rukun ibadah yang teragung, yang terbesar. Dan khauf termasuk dari pilar yang asasi, aslul usul. Setelah ilmu terhadap kebesaran Allah Subhanahu wa taala, ilmu yang mewariskan rasa takut. Makanya dia bukan sekedar rasa takut, tapi rasa takut yang didasari di atas ilmu, pengetahuan terhadap zat yang maha agung dan maha besar. Zat satu-satunya yang berhak untuk seorang hamba itu merasa takut darinya. Takut yang disertai dengan ketundukan dan kerendahan diri, serta pengakuan atas kemahabesaran Rabbul Alamin, Allah Subhanahu wa taala. Wala yastaqimu ikhlasul dini lillah alladhi amara Allah bihi ibadahu illa bih. Tidak tegak keikhlasan agama ini hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan hamba-hambanya untuk mewujudkannya, yaitu keikhlasan, pemurnian ibadah hanya kepadanya. Tidak tegak yang demikian itu kecuali disertai dengan rasa takut. Bermakna seorang hamba tidak mampu merealisasikan kesempurnaan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali harus diiringi dengan rasa takut di dalam dirinya, di dalam dadanya, di dalam qalbunya. Takut yang menghantarkan dirinya untuk menghamba. Wal khaufu masdaru khafa fazi'a wa wajila. Khauf masdar dari khafa ya khafu, artinya fazi'a wa wajila, sama, dia mutaradif. Lakin al-khaufa yata'allaqu bil makruh. Hanya saja al-khauf itu keterkaitannya dengan perkara yang tidak disenangi. Wal faza'u bima faja'a min. Adapun faza' itu rasa takut yang disebabkan karena terkejut, ya. Al-faza' rasa takut yang didasari atas keterkejutan, kaget, na'am, terkejut dengan sesuatu. Wa huwa inzi'ajul qalb, keterkejutan hati, bergetarnya hati karena sesuatu, karena dikejutkan oleh sesuatu. Ini makna dari faza'. Bi tauqi'i makruhin ajil, dengan merasa akan terjadinya perkara yang tidak disenanginya, perkara yang dikhawatirkannya, yang disegerakan terjadinya. Wal wajal min ghairi muta'addin. Adapun wajal itu didasari tanpa adanya perkara yang sifatnya muta'addin. Wal khaufu min muta'addin. Adapun khauf itu dari perkara yang muta'addi sifatnya. Kemudian Muhaqqiq berkata, awalul ayah innama dzalikumu syaitan yukhawwifu awliya'ah. Yang demikian itu adalah para syaitan yang menakut-nakuti wali-walinya, wali-wali syaitan.
yu'adzimuhum fi sudurikum wa yuhimukum annahum dzu ba's. Jadi dibuat gentar, dibuat besar. Naam, rasa takut, rasa kecemasan dari seorang hamba terhadap wali-wali syaitan menjadi besar mereka di dalam dada-dada kalian. Wa yuhimukum annahum dzu ba's, memberikan kesan kepada kalian dugaan bahwasanya mereka itu memiliki kemampuan untuk memudaratkan kalian, untuk mencelakakan kalian. Fanahakum an takhafu awliya'ah, maka Allah Subhanahu wa taala melarang kalian untuk takut kepada wali-wali syaitan. Itu orang-orang kufar, orang-orang musyrikin. Alladzina khawafakum iyyahum, yang mana para syaitan itu telah membuat kalian gentar, takut, menumbuhkan rasa ketakutan, kecemasan di dalam dada-dada kalian untuk takut kepada mereka, kepada wali-wali syaitan. Maka Allah katakan wa khafuni, takutlah kalian hanya kepadaku. Fi mukhalafati amri, takutlah kalian dalam menyelisih perintahku. Wa tawakkalu alayya, dan bertawakallah hanya kepadaku. Fa inni kafikum in kuntum mu'minin, karena sesungguhnya aku mencukupi kalian jika kalian adalah orang-orang yang beriman. Ja'alahu syartan fi sihhatil iman, Allah jadikan rasa takut hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala termasuk dari syarat sahnya sebuah keimanan. In kuntum mu'minin, jika kalian termasuk dari orang-orang yang beriman, maka takutlah hanya kepadaku, jangan kalian takut kepada mereka. Berarti menunjukkan, memalingkan rasa takut kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Takut sir, yakni khaufus sir, ini termasuk dari pemalingan ibadah kepada selain Allah. Fakama annahu idza da'a ghairallahi aw sa'ala ghairallahi intafa anhu al-iman, fakadzalika idza khafa ghairallahi khaufa sir. Sebagaimana seseorang itu apabila dia berdoa kepada selain Allah, dia meminta kepada selain Allah, ternafikan darinya iman, demikian pula lah apabila dirinya takut kepada selain Allah dengan bentuk takut yang sifatnya khaufas sir. Khaufas sir apa itu? Khaufas sir, rasa takut seorang hamba kepada selain Allah yang didasari atas keyakinan bahwasanya selain Allah dapat menimpakan kemudaratan kepada dirinya maupun kebinasaan tanpa ada kontak secara langsung. Rasa takut yang didasari atas keyakinan bahwasanya sesuatu selain Allah dapat mencelakakan dirinya, dapat membuatnya rugi, dapat membuatnya celaka, sial, sakit, mati, tanpa ada kontak secara langsung. Bentuknya seperti apa? Seperti takut terhadap sesuatu yang tidak nampak, tidak ada wujudnya di hadapan matanya. Di hadapan dirinya itu tidak ada, tapi dia takut-takut sendiri, was-was sendiri. Naam. Merinding sendiri, naam. Yang dia takuti itu siapa? Makhluk selain Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah telah memberikan solusi. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Qul a'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq. Min syarri ma khalaq. Naam, berlindung kamu kepada Al-Khaliq yang telah menciptakan seluruh makhluk. Jadi untuk apa kamu gentar kepada makhluk? Terlebih lagi wujudnya tidak ada di depan matamu, dan itu hanya sebuah imajinasi atau halusinasi kamu. Naam. Atau hasil dari pikiran-pikiran kamu sendiri. Naam. Yang kemudian kamu citrakan di dalam benak, kamu imajinasikan sendiri menjadi sosok yang menakutkan, dan kamu takut terhadap imajinasi kamu sendiri. Ini kan kebodohan namanya. Naam. Ya, rasa takut yang demikian itu termasuk dari khauf as-sir. Takut kepada jin, takut kepada penunggu wilayah tertentu, sesuatu yang nggak ada wujudnya di hadapan kamu. Nah, kemudian kamu takut sial, takut celaka. Yang demikian termasuk dari khauf as-sir. Mithla an yakhafa an yaf'ala bihi syai'an bisirrih. Contohnya misalkan seseorang takut untuk ada sesuatu yang melakukan terhadap dirinya bisirrihi, dengan kekuatan mistisnya. Fa inal khaufa anwa'. Jadi rasa takut itu ada berbagai macam jenis dan macamnya. Minha khaufus sir, di antaranya khaufus sir. Khaufus sir inilah yang masuk dalam kategori ibadah. Apa itu khaufus sir? Rasa takut kepada selain Allah
yang didasari keyakinan bahwasanya selain Allah tadi dapat mencelakakan dirinya, memudaratkan dirinya tanpa ada kontak secara langsung. Jadi sesuatu yang nggak ada wujudnya di hadapan dia. Takut setan lah, takut jin kah, naam. Was-was dirinya sendiri, imajinasi pikirannya dia sendiri. Naam. Fa idza khafa min ghairillah fima la yaqdiru alaihi illallah fa huwa musyrikun kafir. Apabila seseorang itu takut kepada selain Allah dengan jenis khauf as-sir tadi, pada perkara yang tidak ada yang mampu untuk melakukannya kecuali Allah Subhanahu wa taala, maka dia musyrikun kafir. Karena dia memalingkan ibadah khauf tadi. Naam. Dia takut, naam, akan mempengaruhi rizkinya kalau dia tidak mempersembahkan sesembahan-sesembahan, kalau dia tidak melakukan acara-acara haul, memperingati naam, haul-haul dan yang semacam daripada itu. Dia takut ditimpa kemurkaan dan kemarahan dari sang penunggu tempat tersebut atau orang soleh yang dia agungkan. Dia cemas akan berpengaruh kepada karirnya apabila dia tidak mengunjungi kuburan fulan, naam, atau tempat yang dikeramatkan. Al-muhim, rasa takut yang didasari keyakinan adanya sesuatu selain Allah yang dapat memudaratkan dirinya pada perkara yang tidak mampu, naam, makhluk itu untuk mewujudkannya. Ini khauf as-sir. Siapa yang takut kepada Allah Subhanahu, siapa yang takut dengan bentuk konsep takut seperti ini kepada selain Allah, maka dia terjatuh dalam kesyirikan dan dia kafir. Wal iyadu billah. Karena apa? Karena dia meyakini adanya selain Allah yang dapat mendatangkan kemudaratan maupun kemanfaatan pada perkara yang tidak mampu mewujudkannya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Disinilah letak kesyirikannya. Nah, berbeda dengan rasa takut yang didasari atas sesuatu yang sifatnya manusiawi dan tabiat. Misalkan seseorang takut kepada hewan buas yang ada di hadapannya. Nah, wajar, karakteristik manusiawi. Atau dia takut kepada seorang makhluk atau seseorang yang mengancam dia membawa senjata dalam keadaan dia tangan kosong, tidak membawa senjata. Dia lakukan perhitungan manusiawinya, dia tidak mampu untuk menghadapinya. Ada rasa gentar, rasa takut di dalam dadanya, sesuatu yang sifatnya naluri, tabiat, manusiawi. Nah, adapun rasa takut yang didasari pengagungan terhadap sosok yang ditakuti tadi tanpa ada sentuhan fisik, tanpa ada kontak, dan pada perkara-perkara yang makhluk tadi tidak mampu, maka yang demikian termasuk dari kesyirikan yang konsekuensinya adalah kekufuran. Inilah yang dimaksudkan dengan khauf ibadah. Fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Jangan kalian takut kepada mereka dan takutlah kalian kepada aku apabila kalian termasuk dari orang-orang yang beriman. Kemudian kita beralih ke contoh ibadah yang lainnya, yaitu ar-raja, harapan. Wa dalilur raja, dan dalil bahwa raja termasuk dari ibadah, menggantungkan harapan kepada Allah Subhanahu wa taala pada perkara-perkara yang tidak mampu mewujudkannya kecuali Allah. Ini adalah ibadah. Apa dalilnya? Qauluhu ta'ala, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falya'mal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada." Dalil bahwa raja, menggantungkan harapan kepada Allah, itu adalah ibadah. Firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya siapa yang berharap, raja, berharap pertemuan dengan Rabbnya, apa jawabannya dan solusinya? Hendaklah dia beramal amalan yang saleh. Beramal dengan amalan yang amalan tersebut tersifati dengan amalan saleh. Dan amalan saleh tidak bisa dikatakan sebagai sebuah amalan saleh kecuali apabila mencocoki sunnah Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam. Dan janganlah dia melakukan kesyirikan dalam beribadah kepada Rabb-Nya dengan sesuatu apapun itu. Wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Ayat ini sekaligus juga menunjukkan bahwasanya akidah ahli sunnati wal jamaah menetapkan keimanan dan keislaman itu harus dengan ucapan dengan lisan dan keyakinan di dalam hati serta realisasi pengamalan dengan anggota badan, amalan lahiriah. Enggak cukup dengan ikhlas saja. Bahkan didahulukan padanya amalan saleh menunjukkan kekhususan.
Seperti diatofkannya amalan dari keumuman iman. Illal ladzina amanu wa amilu shalihat. Kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Padahal amalan soleh itu termasuk di dalam iman. Tapi kenapa amalan soleh disebutkan secara bersendirian? Untuk menunjukkan kekhususannya. Untuk menunjukkan betapa pentingnya amalan soleh itu, kedudukannya di dalam sebuah iman. Begitu pula dalam ayat ini didahulukan amalan soleh, kemudian diiringi dengan penyebutan kewajiban untuk memurnikan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Faman kana yarju liqa'a rabbih fala yusyrik bi ibadati rabbih. Tidak dikatakan begitu. Tapi Allah awali dengan falyamal amalan salihah, menunjukkan betapa pentingnya kedudukan amalan saleh di dalam keabsahan iman, Islam dan tauhid. Ini bantahan bagi Murji'ah yang mengeluarkan amalan lahiriah dari esensi sebuah keimanan. Mereka mendefinisikan bahwa iman itu termasuk padanya adalah amalan secara definisi, tapi secara penerapan ketika didapati adanya kasus seseorang tidak beramal amalan sama sekali, tetap dikatakan sebagai mu'min. Kenapa begitu? Karena hakikat iman adalah sesuatu yang ada di dalam hati. Berarti mereka sedang membatalkan apa yang telah mereka definisikan sendiri. Nggak ada artinya. Nah, sama dengan ketika mereka mengatakan bahwasanya la ilaha illallah itu tidak cukup hanya dengan diucapkan di lisan. Dia harus diamalkan. Tetapi ketika di dalam wujud nyata ada orang yang mengatakan la ilaha illallah tapi tidak mengamalkannya, tetap dianggap sebagai muslim. Karena itu kan tidak ada artinya pendefinisian mereka ketika penerapannya ternyata berbeda. Disitulah kenapa mereka tergolong Murji'ah. Karena mereka menghukumi keislaman para penyembah kubur, para pelaku kesyirikan tanpa pengamalan terhadap tauhid. Mereka anggap sah tauhid tanpa pengamalan terhadap tauhid. Berarti mereka mengeluarkan amal dari esensi sebuah keislaman dan keimanan. Ayat ini menunjukkan pentingnya kedudukan amal dalam keislaman dan keimanan. Falya'mal amalan salihan. Harus seseorang itu beramal amalan saleh. Amalan saleh berupa amalan-amalan lahiriah. Berkata Al-Muhaqqiq rahimahullah tentang roja, menggantungkan harapan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa annahu ibadatun qalbiyah. Roja itu ibadah hati. Keterkaitannya dengan batin. Min ajalil ibadat, termasuk dari semulia-mulia peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Fasarfuhu li ghairillahi syirkun akbar. Memalingkan rasa harap kepada selain Allah pada perkara-perkara yang tidak mampu mewujudkannya kecuali Allah, maka yang demikian adalah syirik akbar. War-raja bima'na at-tawaqqu wal amalu mamdud. Ar-raja bermakna at-tawaqqu, yang mencurahkan harapan, menggantungkan harapan terhadap perkara yang tidak mampu mewujudkan perkara tersebut kecuali Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia gantungkan rasa harapnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Faman kana yarju thawaballahi wa yakhafu iqabah wa yarju al-masira ilaihi wa ya'malu liqa'ahu wa ru'yatahu. Jazakallahu khair. Wa fusira bil mu'ayana falyamal amalan salihah. Siapa saja yang berharap pahala dari Allah dan takut mengkhawatirkan hukuman dari Allah, dan dia berharap untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, berharap bertemu dengan Allah dan melihat Allah Subhanahu wa taala, ditafsirkan roja di sini, pertemuan dengan Allah di sini bil muayanah, yaitu melihat Allah Subhanahu wa taala. Apa yang harus dia lakukan? Falyamal amalan salihah. Dengan lamul amr, hendaklah dia beramal amalan saleh. Menunjukkan bahwa amalan saleh termasuk dari rukun dalam iman. Jinsul amal
rukun dalam iman. Tidak sah keimanan kecuali dengannya. Siapa yang berharap pertemuan dengan Allah Subhanahu wa taala, melihat wajah Allah Subhanahu wa taala, pertemuan yang selamat, maka hendaklah dia beramal amalan saleh. Tidak cukup hanya keyakinan di dalam hati saja. Wa huwa ma kana muwafiqan li syar'illah maqsudan bihi wajhuhu. Apa sekarang kriteria amalan saleh? Amalan saleh adalah segala amalan yang mencocoki syariatnya Allah dan dimaksudkan dengan amalan itu memang wajah Allah Subhanahu wa taala. Inilah kriteria dari amalan saleh. Wa dalilu tawakkul, kemudian kita beralih ke ibadah yang berikutnya, at-tawakkal. Dalil bahwasanya tawakal termasuk dari ibadah adalah firman Allah Subhanahu wa taala, qauluhu ta'ala wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Hanya kepada Allah sajalah hendaklah kalian bertawakal apabila kalian termasuk dari orang-orang yang beriman. Nah, masih dalam catatan kaki terhadap dalil ar-raja. Ay la yaj'alu ma'allahi syarikan fi ibadatihi. Jangan sampai seorang hamba itu menjadikan bersamaan dengan Allah serikat, sekutu dalam beribadah kepadanya. Fa innal ibadata la tasluhu illa lillah, karena ibadah itu tidak sah, tidak pantas, tidak layak kecuali hanya untuk Allah, Sang pencipta alam semesta satu-satunya, maka dia pula lah satu-satunya yang berhak untuk diibadahi. Wahdahu la syarika lahu. Dia semata, tidak ada sekutu serikat padanya, baginya. Fa ahadan wala yusyrik bi ibadati rabbih ahadan. Ahadan di situ nakirah fi siyaqin nahi. Nakirah di mana redaksi tekstualnya itu larangan. Ta'ummu kulla mad'uwin min dunillah. Dia mencakup segala sesuatu yang diibadahi selain Allah. Ini faedahnya. Siapapun dia. Minal malaikah wal anbiya wal awliya was salihin wa ghairihim. Siapapun dia, malaikatkah, para nabikah, para wali, orang-orang solehkah, atau yang selain daripada mereka. Siapapun dia tidak boleh untuk dijadikan serikat, sekutu, padanan bagi Allah dalam ibadah. Tidak boleh. Dijadikan sebagai perantara, tidak boleh. Fa innahu idza raja ghairallahi fima la yaqdiru alaihi illallah fa huwa musyrikun asyirkal akbar. Apabila seseorang itu menggantungkan harapannya kepada selain Allah pada perkara yang tidak mampu untuk mewujudkannya kecuali Allah. Ini kaitnya. Menggantungkan harapan kepada selain Allah pada suatu perkara yang tidak mampu mewujudkan itu kecuali Allah. Maka siapa yang melakukan yang demikian, yang terjatuh dalam tindakan tersebut, dia telah jatuh dalam kesyirikan dan teranggap sebagai seorang musyrik dengan kesyirikan yang besar. Wa rukna al-amali al-mutaqabbal. Dua rukun amalan yang menjadi ketentuan mutlak dapat diterimanya sebuah amalan. Dua rukunnya. An yakuna khalisan lillah. Pelakunya harus murni, ikhlas. Beramal amalan tersebut dia tujukan memang hanya untuk Allah. Yang kedua, an yakuna sawaban ala syariati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dia harus benar, harus mencocoki sesuai dengan syariatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jelas sekali ayatnya. Falyamal amalan salihan. Hendaklah dia beramal amalan saleh. Bukan sekedar amalan, tapi amalan saleh. Na'ad dan man'ud. Tidaklah disifati amalan dengan amalan saleh, dengan kesalehan, kecuali apabila dia mencocoki syariat dari Nabi Muhammad SAW. Kemudian kita beralih ke ibadah yang berikutnya, yaitu tawakal. Apa itu tawakal? Wa huwa sidqut tafwidhi wal i'timadi 'ala Allah fi jami'il umur. Tawakal itu apa sih yang antum pahami dari tawakal? Ahmad, tawakal itu apa kalau ada orang awam tanya? Pak Ustadz, apa itu tawakal? Menyerahkan segala urusan kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam. Didefinisikan oleh para ulama, tawakal itu adalah sidqut tafwidhi wal i'timad 'ala Allah fi jami'il umur. Jujur sepenuhnya dalam memasrahkan dan menggantungkan hanya kepada Allah saja dalam seluruh perkara dan urusan. Jujur di dalam memasrahkan dan menggantungkan segala permasalahan dan segala perkara hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia serahkan semuanya
kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa idharul ajzi wal istislamu lahu, atau al istislami lahu, disertai dengan menampakkan kelemahan dan ketidakmampuan serta menampakkan kepasrahan diri hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia pasrahkan segala urusannya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala yang mentadbir segala perkara, yang mengatur segala urusan dan perkara makhluknya. Yudabbirul amr. Dialah yang mengatur segala urusan makhluknya. Ini makna dari tawakal, dan dia ibadah hati, tidak boleh dipalingkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Wa tawakkal alaihi wattakala, istaslama ilaihi. Tawakal dan ittakala artinya istaslam, memasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa'tamada alaihi, bergantung kepadanya. Wa wakkala ilaihi amrahu wa sallamahu ilaihi, dan mewakilkan kepadanya segala urusan dia dan menyerahkan sepenuhnya kepadanya. Ini makna dari tawakal. Wa huwa ibadatun min ajalil ibadat. Tawakal termasuk dari ibadah, semulia-mulia ibadah. Bal huwa ajallu anwa'il ibadah, bahkan dia termasuk dari macam ibadah yang paling mulia. Wa a'la maqamatit tauhid, termasuk dari kedudukan tauhid yang paling puncak. Fala yufawwidu 'abdun umurahu wa la ya'tamidu illa 'ala Allah azza wa jalla. Jangan sampai seorang hamba itu memasrahkan segala perkaranya, segala urusannya, dan dia menggantungkan segala perkara dan urusannya kecuali hanya kepada Allah saja. Keberhasilannya, kegagalannya, semua dia pasrahkan hanya kepada Allah. Dia menempuh suatu sebab yang Allah jadikan itu sebagai sebab, kemudian dia bertawakal sepenuhnya atas keberhasilan atau kegagalan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Wa huwal qadiru ala kulli syai', karena dia adalah zat yang maha mampu atas segala sesuatu. Biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir, di tangannya lah kerajaan langit dan bumi, dan dia maha mampu, dan dia atas segala sesuatunya itu mampu. Naam. Wa idza kana dzalika kadzalik fal makhluqu wa in kana lahu naw'u qudratin fala yu'tamadu alaihi walau fima aqdarahu Allahu alaihi. Perhatikan, tawakal itu tidak boleh diberikan kepada selain Allah dalam perkara yang hanya Allah saja yang mampu, dan dalam perkara yang makhluk itu terkadang mampu untuk mewujudkannya. Tidak boleh bertawakal kepadanya, karena tawakal itu ibadah hati. Keberhasilan dan kegagalan dalam suatu perkara itu harus digantungkan dan diserahkan, dipasrahkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan kepada makhluk. Walaupun makhluk itu mampu dan ahli dalam bidang tersebut, tapi tidak boleh bertawakal. Naam, kita memasrahkan keberhasilan atau kegagalan sesuatu itu kepada makhluk tadi. Disebutkan oleh muhakkik di sini, makhluk itu meskipun pada diri makhluk ada sesuatu dari kudrah, kemampuan yang Allah takdirkan, maka tetap tidak boleh seseorang itu bergantung kepada makhluk tadi, walaupun terhadap perkara yang Allah memang takdirkan makhluk itu mampu. Bal ya'tamidul 'abdu 'ala Allah azza wa jalla wahdah. Bahkan seorang hamba itu harus bersandar, bergantung sepenuhnya hanya kepada Allah azza wa jalla saja. Naam. Fatawakkul ibadatun qalbiyah. Tawakal itu ibadah hati. Fa in i'tamada 'ala ghairillah fima la yaqdiru 'alaihi illa Allah, fadzalika huwa syirkul akbar. Perhatikan. Apabila seseorang menggantungkan suatu urusan dan perkara kepada selain Allah pada perkara yang tidak mampu mewujudkannya kecuali Allah, maka yang demikian tergolong syirik akbar. Kamu menggantungkan sesuatu, memasrahkan sesuatu, naam, yang tidak mampu mewujudkannya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Naam, ini syirik akbar. Wa in i'tamada 'alal ahya'il hadirin wa salatin wa nahwihim fima aqdarahumullahu alaihi min rizqin aw daf'i adha wa nahwihi fahuwa naw'u syirkin asghar. Apabila seseorang itu bergantung, berharap, memasrahkan suatu perkara dan urusannya
baik itu berkaitan dengan rizki kah, bisnis kah, usaha kah, keberuntungan kah, sukses kah, naam, atau dia bergantung, berharap kepada makhluk yang lainnya dalam melindungi dirinya dari gangguan kah, membela dia, melindungi dia, menjaga dia, naam, atau yang selain daripada itu, makhluk dia mampu, naam, melindungi dia dari gangguan pencuri, dari gangguan perampok, dari gangguan begal misalkan, atau dari gangguan orang yang hendak memukul dia, dia berlindung ke seseorang yang lebih kuat. Mampu makhluk tersebut untuk memberikan sesuatu kepada dirinya. Tapi tetap saja tidak boleh tawakal dan ketergantungan hati itu dipasrahkan kepada makhluk tersebut. Yang demikian itu termasuk dari kesyirikan asghar. Contohnya misalkan antum terbang naik pesawat. Pesawat terbuat dari besi dengan berat yang berton-ton, tapi bisa melayang di udara. Antum tawakal saja kepada Allah Subhanahu wa taala, tawakal. Nah, tidak akan ada yang mampu untuk menyelamatkan dirinya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dia tawakal sepenuhnya hanya kepada Allah. Tidak boleh dia bertawakal kepada pilotnya atau kepada maskapainya, misalkan ini maskapai yang terkenal, pilotnya handal misalkan, kemudian dia gantungkan keselamatannya dia itu dari maskapainya kah, atau dari sosok pilotnya kah. Nah, ini pilotnya sudah senior, jam terbangnya tinggi, kemudian dia berharap dengan itu maka pesawat ini akan selamat sampai di tujuan. Pilot itu memiliki kemampuan untuk mengendalikan pesawat. Nah, Allah beri, anugerahkan kepada dirinya kemampuan untuk itu. Tapi tidak boleh kita gantungkan tawakal keselamatan dan kesuksesan perjalanan itu kepada sang pilot tersebut. Ini termasuk dari kesyirikan asghar, bahkan bisa menghantarkan kepada kesyirikan akbar. Wal mubah. Di sana ada konsep mewakilkan sesuatu, memasrahkan sesuatu kepada makhluk dalam perkara yang makhluk tersebut mampu, tapi dia konsepnya bukan tawakal, tapi mewakilkan. Wal mubah, dan yang dibolehkan itu an yuwakkila syakhsan bin niyabati fit tasarrufi fi umuri dunya. Yang dibolehkan itu adalah seseorang mewakilkan orang lain untuk menggantikan dia dalam melakukan sesuatu dalam perkara-perkara dunia. Misalkan ana pasrahkan ke Zaki, ana wakilkan ke antum pengajaran kitab ini, kitab fulani. Zaki mampu untuk melakukan yang demikian, maka yang demikian boleh. Yang demikian boleh, sifatnya mewakilkan. Tapi tidak boleh untuk kemudian ana bertawakal kepada Zaki atas keberhasilan pengajaran yang dilakukan. Tidak boleh. Ketergantungan dan kepasrahan itu hanya diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia hanya sebab saja, tidak boleh bergantung bertawakal kepada sebab. Naam. Lakin la yaqulu tawakkaltu alaihi bal wakkaltuhu. Awas. Dalam permasalahan yang mubah tadi, tetap jangan sampai dia mengatakan ana bertawakal kepada antum. Ada haram, tidak boleh. Naam. Tapi yang dibolehkan itu wakkaltuhu. Saya wakilkan urusan ini kepada kamu. Nah, fa innahu walau wakkalahu fala budda an yatawakkala fi dzalika 'ala Allah 'azza wa jalla wahdah. Jadi meskipun seseorang itu mewakilkan urusannya kepada orang lain, tapi tetap urusan tawakal harus dia gantungkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi tawakal itu murni dalam seluruh perkara, baik itu perkara yang makhluk itu mampu, lebih-lebih lagi pada perkara yang tidak ada yang mampu kecuali Allah, maka tidak boleh dipalingkan, ditujukan kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Fa ikhlasu tawakkuli 'ala Allah syartun fi sihhatil iman. Dalam catatan kaki nomor 1 di halaman ke-39, Al-Muhaqqiq berkata, fa ikhlasu tawakkuli 'ala Allah syartun fi sihhatil iman. Pemurnian tawakal hanya kepada Allah itu syarat bagi keabsahan iman. Yantafi 'inda intifaihi, ternafikan iman itu ketika syarat itu ternafikan. Ketika tawakal pada perkara yang tidak mampu untuk mewujudkannya kecuali hanya Allah, kemudian seseorang bertawakal kepada selain Allah,
maka ternafikan imannya secara menyeluruh, terjatuh dia dalam syirik akbar. Fa inna taqdimal ma'muli wa huwa qawluhu wa 'ala Allahi 'alal 'amili wa huwa kalimatu tawakkalu yufidul hasra. Faedah lughawiyah balaghiyah. Dalam ayat disebutkan wa 'ala Allahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Didahulukan jar dan majrur. Didahulukan ma'mulnya dibandingkan amilnya. Dan ini salah satu dari uslub-uslub al-hasr, pembatasan yang telah disebutkan di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Ada berapa? Yang masyhur ada 4. Apa saja? Taqdimul ma'mul 'ala al-'amil. Kemudian Ya, penafian apa? Nakirah fi siyaqin nafi, la. Penafian dalam tekstual nakirah. La. Ada yang bisa jawab ini, tak tunjuk nanti. Ayo, siapa yang bisa jawab? Untuk ashabul halaqah. Ana yakin ada yang bisa jawab ini. Nafi ma'al itsbat, contoh. Nafi ma'al itsbat, contoh. La ilaha illallah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa. Naam, nafi ma'al itsbat. Kemudian apa lagi? Masa kalah antum sama fulanah ini, di sini jago dia. Dengan innama, didahului dengan innama. Apa lagi? Mu'arraf al-juz'ain. Mu'arraf al-juz'ain. Apabila mubtada dan khabarnya keduanya ma'rifat. Apabila mubtada dan khabarnya keduanya ma'rifat. Ini termasuk dari metode-metode hasr, pembatasan. Ayat ini memberikan kita faedah didahulukannya ma'mulnya yaitu Allah. Bermakna hanya kepada Allah sajalah pembatasan. Hanya kepada Allah saja. Jangan kepada selainnya. Hanya kepada Allah sajalah kalian itu hendaknya bertawakal. Alaihi wahdahu, hanya kepadanya saja. Fatawakkalu in kuntum mu'minin. Maka bertawakallah kalian apabila kalian itu termasuk dari orang-orang mukmin. La ala ghairihi, bukan kepada yang selainnya. Wa hadhihi qaidatul arabiyyah. Ini adalah kaidah dalam bahasa Arab. Apa itu? Yaitu al-hasr, pembatasan. Mendahulukan ma'mul dibandingkan amilnya berfaedah pembatasan. Contohnya iyyaka na'budu. Didahulukan maf'ulun bihinya dibandingkan fi'ilnya. Wa qala wa may yatawakkal 'ala Allahi fahuwa hasbuhu. Kemudian dalil yang berikutnya disebutkan oleh penulis, dan siapa saja yang bertawakal kepada Allah, apa jawabannya dan akibatnya? Maka dialah yang akan mencukupi. Siapa yang melakukan sebab, maka dia akan memperoleh akibatnya. Siapa yang melakukan tawakal hanya kepada Allah, maka pasti Allah akan mencukupi dirinya. Wa man yatawakkal 'ala Allahi, jawabannya fa huwa hasbuhu. Maka dialah yang akan mencukupi. Al-hasbu ma'nahu al-kafi, yang maha mencukupi. Kalau zat yang maha memiliki segala sesuatunya yang menjamin kecukupan, Masya Allah, apa yang akan kita khawatirkan? Tapi kan syaratnya tawakal 'ala Allah. Tinggalkan, tepis segala ketakutan terhadap masa depan. Nanti saya bagaimana? Nanti bagaimana? Khalli 'ala Allah, katanya orang Yaman. Ya akhi, khalli 'ala Allah. Serahkan semuanya, biarkan Allah yang atur. Bukankah Allah yang yudabirul amr? Bukankah Allah yang mengatur segala skenario dan perkaranya, urusannya? Naam. Khalas, tawakal 'ala Allah. Dalam rizki, dalam jodoh, dalam masa depan, semuanya serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tawakkalu. Wa hadhihi al-ayah dalilun tsanin. Ayat ini dalil yang kedua. Dzakarahul musannif rahimahullah ala anna tawakkula ibadatun. Penulis menyebutkan bahwasanya tawakal itu termasuk dari ibadah. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala
menjanjikan akibat baik dari perbuatan tersebut. Maka dari sinilah bisa kita ambil sebagai sebuah bentuk ibadah. Karena Allah menjanjikan padanya balasan yang baik. Fahuwa hasbuhu. Kalau begitu berarti tawakal itu perkara yang dicintai dan diperintahkan oleh Allah. Dan segala perkara yang dicintai dan diperintah oleh Allah, maka dia adalah ibadah. Nah, adapun dalam ayat sebelumnya dikedepankan jar dan majrurnya, kemudian datang tekstual fi'il amr kata kerja perintah menunjukkan bahwasanya tawakal adalah ibadah. Min ajalli anwa'il ibadah. Tawakal itu termasuk dari semulia-mulia macam ibadah. Fa ma'nal ayah, makna dari ayat, wa man yatawakkal 'ala Allah ay ya'tamidu 'alaihi fi umurihi fa huwa kafih. Siapa yang bertawakal kepada Allah, maksudnya dia bergantung sepenuhnya, memasrahkan segala urusan dan perkaranya hanya kepada Allah, maka niscaya Allah yang akan mencukupi dirinya. Naam. Wa man kana Allahu kafiyahu fala matma'a li ahadin fi. Dan siapa yang Allah itu sang pencukup baginya, dan siapa yang Allah itu telah mencukupinya, fala matma'a li ahadin fihi, maka tidak ada ruang sedikit pun bagi seseorang padanya, ketamakan sedikit pun padanya. Naam, karena Allah sudah mencukupinya. Walam yadhkuri ta'ala li tawakkuli jazaan ghaira tawalli kifayatihil abd. Allah tidak menyebutkan pada tawakal itu balasan, maksudnya keterangan pahala secara spesifik. Yang Allah sebutkan hanya perwalian kecukupan Allah, jaminan kecukupan Allah bagi hambanya tadi. Fahuwa hasbuhu. Faqala fahuwa hasbuhu walam ya'ti fi ghairihi minal ibadat. Di mana balasan ini, kecukupan dari Allah, tidak datang di ibadah-ibadah yang lainnya. Hanya tawakal saja Allah sebutkan fahuwa hasbuh, maka Allah lah yang akan mencukupinya. Menunjukkan keistimewaan dan besarnya dan mulianya ibadah tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, karena menunjukkan betapa butuh dan fakirnya hamba itu kepada Sang Penciptanya, sehingga dia memasrahkan segala sesuatu dan urusannya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam. Fadalla ala 'azami sya'ni tawakkul. Yang demikian itu menunjukkan betapa agung dan besarnya urusan tawakal, wa fadilatihi, dan keutamaannya. Wa annahu ajalu anwa'il ibadah, dan bahwasanya tawakal itu adalah semulia-mulia macam-macam dari ibadah. Kalau begitu fasarfuhu li ghairillahi syirkun akbar, maka memalingkannya kepada selain Allah itu syirik besar. Naam, tawakal ya akhi. Kebanyakan orang itu takut dan cemas terhadap masa depannya, takut terhadap hari esok, padahal hari ini dia kenyang, padahal hari ini dia bernafas hidup. Naam, padahal kemarin dia telah menyempurnakan rizkinya yang dijatahkan untuk dirinya di hari kemarin. Naam, maka besok pun akan ada zat yang sama yang akan menjamin dan menanggung rizkinya, masa depannya. Tawakal termasuk dari sebab-sebab ya duduknya antum sekarang di majelis ilmu ini, sebab. Nah, sebab-sebab ya jaminan kecukupan dari Allah Subhanahu wa taala, masa depan yang dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita cukupkan sampai di sini. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.